Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin ashr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari yang sejuk ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, memberikan nikmat umur panjang, dan kita bisa meluangkan waktu untuk hadir di masjid ini. Saya kira niatnya sama, ingin sholat subuh berjamaah, kemudian dari awal kita niat i'tikaf untuk menambahkan ilmu. Pada kajian subuh di Masjid Raya Cinere ini, insya Allah pagi ini temanya terkait tafsir terhadap surat Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 10, karena kebetulan kita ini sekarang berada di tanggal 6 Dzulhijjah, masih berhubungan dengan Al-Fajr tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dalam kitab tafsir, surat Al-Fajr yang diurutkan pada nomor 89, isi ayatnya kurang lebih hanya 30 ayat. Bahkan mungkin di antara Bapak dan Ibu hafal surat tadi. Surat Al-Fajr ayat 1 sampai 10 ini kalau kita lihat tafsir dan pandangan ulama ternyata ada dua. Sebagian ulama memahami surat Al-Fajr ayat 1 sampai 10 tadi, kalau walayal asr dimaknai waktu malam. Jadi wal fajri, dan demi waktu fajar, walayalin asr, dan demi 10 malam. Jadi kalau mananya diartikan malam, mayoritas ulama mengatakan tafsirnya merujuk pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lah kenapa dimaknai 10 malam terakhir bulan Ramadan? Karena malam yang dianggap istimewa, bahkan keistimewaannya mengalahkan waktu fajar, malam itu jatuh tanggal 21, mulai 21 Ramadan sampai malam tanggal 30. Kita tahu ulama berdasarkan Al-Quran mengatakan di malam mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan, salah satunya ada malam yang memiliki keistimewaan luar biasa yang dinamakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu salah satu keistimewaan yang diberikan Allah hanya kepada umat Islam. Umat terdahulu baik Yahudi maupun Nasrani yang enggak punya. Lah kenapa orang Islam diberikan malam yang istimewa, jatuhnya mulai malam Ganjil 21 sampai malam 30? Sebagian jawaban ulama itu karena umur umat Islam tidak sepanjang umur umat Yahudi maupun Nasrani. Sebagai gantinya, karena umur kita pendek, maka Allah memberikan keistimewaan
kalau umat Islam itu mau tekun beribadah di malam-malam mulai malam 21, maka insya Allah salah satu dari malam 21 sampai 30 Ramadan di situ ada Lailatul Qadar. Nah, kalau ada orang Islam sengaja nggak tidur, mereka melakukan ibadah, kemudian di malam itu dapat Lailatul Qadar, maka ibadah yang ketemu Lailatul Qadar meskipun hanya semalam, keistimewaannya dipandang lebih dari 30 bulan. Kita ingat 30 bulan itu kalau dihitung sama dengan 83 tahun lebih sekian bulan. Artinya misalnya jadi orang Islam umurnya pendek, hanya misalnya 63 tahun. Nggak seperti kaum Yahudi, kaum Nasrani umurnya bisa jadi lebih panjang. Tapi kalau orang Islam tadi tekun masuk 21 Ramadan, dia mau menyongsong Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah, maka ibadah yang hanya semalam yang ketemu Lailatul Qadar tadi, ibadahnya dinilai lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kata Al-Quran, kita sebagai umat Islam gak usah risau, gak usah bersedih hati dikasih umur pendek. Sebab meskipun umurnya pendek, misalnya 63 tahun, 80 tahun, tapi kalau tiap tahun pas malam terakhir 10 hari Ramadan selalu ketemu Lailatul Qadar, maka bisa jadi umur orang itu nambah tiap tahunnya kurang lebih 23 tahun. Bayangkan kalau ada orang Islam umurnya misalnya 63 tahun, tapi selalu tiap tahun pas malam ganjil Ramadan sampai 30 selalu ketemu Lailatul Qadar, maka bisa jadi umur orang itu anggap saja akhirnya umur 10 tahun, mulai umur 10 tahun ketemu Lailatul Qadar, maka tinggal ngaliin. Kalau tiap tahun umurnya 63 tahun, sejak umur 10 tahun ketemu Lailatul Qadar, berarti tinggal ngaliin 53 tahun kali 83. Umurnya bisa ngalahin orang Yahudi, orang Nasrani yang dianggap secara duniawi umurnya lebih panjang. Cuman siapa di antara kita yang tekun ibadah setiap masuk malam ganjil 21 dan tiap tahunnya ketemu Lailatul Qadar? Apakah di antara kita termasuk yang selalu dapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Tentu pertanyaan ini kita tanya kepada diri kita masing-masing. Kalau misalnya sejak umur 10 tahun kita selalu mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, bisa jadi umur kita lebih panjang dibandingkan orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka ulama kemudian ngingetin, sebaiknya kalau ketemu Ramadan nggak usah selalu nuntut atau ngejar Lailatul Qadar di malam ganjil. Tahu malam itu sudah mulai masuk 21, maka sebaiknya tiap malam kita menyongsong Lailatul Qadar dengan ibadah, mau malamnya ganjil, mau genap, pokoknya tiap malam. Begitu masuk malam 21 yang kita lakukan itu. Insya Allah kalau kita nggak berpikir ini ganjil atau genap,
mulai 21 malam 21 kita melakukan ibadah, maka tiap tahun kita sebagai umat Islam insya Allah umurnya manjang nambah 83 tahun karena ketemu dengan keistimewaan Lailatul Qadar. Jadi menurut pandangan sebagian ulama, walayalin asr ini maknanya adalah malam-malam antara malam 21 sampai malam 30 Ramadan. Tafsirannya itu. Sebagian ulama mengatakan orang Arab itu nggak selalu menyebut walayalin, itu maknanya selalu malam. Kadang-kadang walayalin itu dimanai hari. Jadi kalau dimanai hari, cara memberikan makna wal fajri, dan demi waktu fajar, walayalin asr, dan demi 10 hari. Nah, kalau layal ini maknanya hari, maka ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah hari-hari sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Mengapa hari-hari itu dianggap istimewa? Ada apa? Ulama mengatakan, ya, sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah paling tidak ada 3 hari yang sangat istimewa. 3 hari yang istimewa itu, 1, Tarwiyah. Kalau Tarwiyah ini maknanya kembali kepada puasa Tarwiyah, puasa yang jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah. Insya Allah kalau puasa kita diterima Allah, puasa itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil 1 tahun yang lalu. Tetapi Tarwiyah juga kadang-kadang dimaknai satu panitia yang bertugas nyiapin logistik air untuk jamaah haji. Jadi dulu sebelum di Mekah ada teknologi pipanisasi air Yam-Yam dari Mekah sampai Arafah sampai Mina. Dulu belum dibuat kanal berbentuk pipa, maka air Yam-Yam dari Mekah untuk mensuplai kebutuhan jamaah haji, caranya dibawa onta-onta. Jadi onta itu bawa ember isinya air Yam-Yam, dibawa dari Mekah ke Mina ke Arafah untuk memberikan kecukupan air bagi jamaah haji. Apalagi kalau musim haji itu berada di musim panas, tentu jamaah haji butuh air untuk menghilangkan haus. Jadi Tarwiyah itu makna pertama, dulu panitia yang bertugas menyiapkan logistik air. Tapi Tarwiyah juga bisa dimaknai hari ke-8 bulan Dzulhijjah, di mana bagi yang enggak haji disunahkan puasa. Yang bisa melakukan puasa di hari Tarwiyah, maka puasa tadi bisa menghapuskan dosa-dosa kecil 1 tahun. Peristiwa kedua yang dianggap besar di bulan Dzulhijjah adalah jatuh pada tanggal 9, namanya Arafah. Arafah itu juga mananya banyak. Kalau dihubungkan dengan mimpinya Nabi Ibrahim, jadi konon dulu Nabi Ibrahim itu mimpi 3 kali. Malam pertama namanya mimpi Tarwiyah, malam kedua mimpi lagi namanya Arafah, malam ketiga mimpi lagi, dan kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan menyembelih Ismail, namanya Nahal. Jadi begitu. Nah, Arafah itu kalau dikembalikan kepada mimpinya Nabi Ibrahim, Ibrahim tahu bahwa mimpi itu hakikatnya merupakan perintah Allah agar Ibrahim melaksanakan perintah Allah berupa penyembelihan Ismail.
Yang kedua, Arafah itu kalau dihubungkan dengan pelaksanaan puasa, ya umat Islam yang nggak haji, mereka melakukan puasa 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah. Siapa yang bisa melakukan puasa bisa menghapus dosa-dosa selama 2 tahun. Jadi terkadang Arafah ini dihubungkan dengan puasa umat Islam yang bisa menghapus dosa 2 tahun. Terkadang juga dihubungkan dengan mimpinya Nabi Ibrahim. Ibrahim tahu kalau semalam mimpi itu hakikatnya Allah nyuruh agar dia memotong Ismail putra yang disayangi. Itu jatuh tanggal 9. Bagi yang haji nggak disunahkan puasa karena orang tahu pada tanggal 9 Arafah jamaah haji itu mengalami puncak, mereka wukuf di Arafah. Kadang-kadang cuacanya ekstrim. Kalau pas musim panas begini di Mekah bahkan suhunya bisa sampai 47 derajat. Sangat panas bagi ukuran orang Indonesia yang biasanya suhunya hanya kisaran 30 derajat Celcius. Jadi begitu. Nah, bagi jamaah haji melaksanakan wukuf itu termasuk rukun yang paling besar. Artinya kalau sudah niat haji ada di Mekah kemudian orang itu nggak wukuf, maka nggak wukufnya tadi nggak bisa diganti dengan bayar dam, tapi hajinya batal. Sebaliknya kalau orang itu sudah wukuf, sudah berada di padang Arafah meskipun sejenak, maka hajinya dipandang sah, meskipun bisa jadi ada wajib haji yang tidak dikerjakan, dia kemudian bayar dam, maka hajinya dianggap selesai, dianggap tuntas. Nah, dengan demikian keistimewaan bulan Dzulhijjah pada tanggal 9 ini bisa dilihat dari sisi haji, di sana ada wukuf, tapi juga bisa dilihat dari sisi lain yang enggak haji. Di tanggal 9 itu kita melakukan puasa Arafah. Kalau bisa puasa di hari itu seakan-akan kita telah berdosa selama 2 tahun. Jadi usahakan nanti diingat-ingat tanggal 8 Dzulhijjah sebaiknya puasa bagi kita yang enggak haji. Begitu masuk tanggal 9 Dzulhijjah puasa lagi. Dan begitu masuk tanggal 10, jangan lupa pagi-pagi setelah subuh, nggak usah sarapan dulu, kita langsung menuju masjid di kampung-kampung kita untuk melaksanakan sholat id dan ikuti juga khutbahnya. Sayang sekali kalau orang sudah berangkat dari rumah ke masjid untuk sholat id, tiba-tiba orang itu buru-buru nggak ikut dengerin khutbahnya. Padahal ulama sepakat di kampung itu baru boleh melaksanakan ibadah kurban kalau di kampung itu sudah bubar sholat id dan sudah bubar dengarkan khutbah. Jadi kalau khutbahnya sudah selesai baru ada pemotongan kurban. Sebaliknya kalau orang buru-buru, masjidnya belum sholat id, khutbahnya belum bubar, sudah motong hewan kurban, maka hewan yang dipotong tadi hakikatnya nggak bisa disebut hewan kurban, tapi disebut sedekah biasa. Jadi waktunya motong hewan kurban itu paling cepat kalau di kampung di mana dia tinggal sudah selesai sholat id dan selesai mendengarkan khutbah, baru hewannya bisa dipotong dan itu berlanjut sampai habisnya hari tasik ketiga tanggal 11,
12, 13. Ulama ngingetin sebaiknya di hari tasik ketika kalau motongnya dijatuhkan di hari itu, sebaiknya motongnya setelah selesai sholat duha, waktu duha. Kurang lebih waktu duha itu ya sejak terbitnya matahari sampai sebelum masuk waktu zuhur. Maka kalau dipotong jam 9 boleh, dipotong jam 10 boleh. Dan ulama mengingatkan jangan sampai hewan kurban itu dipotong di waktu asar. Mengapa? Khawatir motongnya ternyata sampai nabrak dengar azan maghrib. Sebab kalau pas hari tasyrik ketiga baru motong dan motongnya nabrak waktu maghrib belum selesai, maka yang dipotong itu nggak bisa disebut kurban, tapi disebut sedekah biasa. Jadi saya pesan motong hewan kurban itu mulainya sejak tanggal 10 asal masjid tadi sudah bubar sholat id dan bubar dengerin khutbah, maka hewannya boleh dipotong. Berlanjut boleh motong tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tapi kalau milih di hari tasik ketika, upayakan motongnya jangan nabrak waktu maghrib. Jadi kalau dipotong di waktu duha lebih baik. Kenapa yakin nggak akan nabrak waktu maghrib? Kalau sampai motongnya habis sholat asar, ternyata motong tadi nabrak waktu maghrib, maka yang dipotong nggak bisa disebut hewan kurban, tapi menjadi sedekah biasa. Ada yang ketinggalan ayat surat nomor 89 Al-Fajr tadi. Kan ayat pertama berbunyi wal fajri, disambung walayalin asr. Pak, arti fajar itu apa? Fajar disebut Allah, berarti fajar itu punya keistimewaan. Lah fajar itu ngitungnya setelah malam habis. Kira-kira jam 4:40. Kita mulai maghrib, matahari tenggelam, itu disebut malam. Terus berlanjut jam 6, jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12, jam 1, 2, 3, 4, lebih 40 menit. Waktu malam habis, dengar azan subuh. Kita dengar azan subuh itu berarti masuk waktu fajar. Sampai kapan? Sampai sebelum matahari nongol. Begitu matahari terbit, fajarnya habis. Jadi sholat fajar yang kita lakukan, yang keutamaannya melebihi dunia dengan segala isinya, mulainya sejak azan subuh sampai sebelum matahari terbit. Kurang lebih sekarang ini mulai jam 4:40 sampai jam 6 kurang 10 menit. Jadi begitu azan subuh, waktu fajar masuk, begitu matahari nongol, fajarnya habis. Nah, umumnya ulama memahami sholat fajar itu ada sholat sunnah qobliyah subuh yang kita lakukan. Bahkan Allah nyebut siapa yang melakukan 2 rakaat sholat fajar, keistimewaannya melebihi dunia dengan segala isinya. Kita sering dengar ada orang terkaya di Indonesia, ada orang terkaya di Asia, ada orang terkaya di dunia. Tapi yakinlah kalau ada orang Islam begitu ketemu fajar tiap hari, dia rutin melakukan 2 rakaat sholat fajar, maka di mata Allah orang itu bisa jadi dipandang lebih istimewa dibandingkan orang terkaya yang ada di dunia ini kalau dia nggak pernah melakukan sholat fajar.
Jadi sebetulnya di mata malaikat, di mata makhluk Allah, asal orang Islam itu setiap ketemu fajar dia menyempatkan sholat 2 rakaat fajar, maka orang itu dipandang sangat kaya dibandingkan dengan orang kaya yang ada di dunia ini. Jadi sekali lagi bapak-bapak, surat Al-Fajr di ayat kedua, walayalin ashr, itu tafsirannya menurut ulama ada 2. Kalau layal itu dimaknai malam, maksudnya adalah 10 malam yang jatuh sejak malam ganjil tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan. Lah kenapa 10 malam akhir Ramadan itu dianggap istimewa? Jawabannya karena 10 akhir bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Tapi kalau walayalin ashr itu maknanya tidak malam tetapi hari, 10 hari, maka ulama mengatakan itu yang dimaksud adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Itu dianggap paling istimewa dalam 1 tahun karena kita tahu di tanggal 8 Dzulhijjah ada Tarwiyah, di tanggal 9 Dzulhijjah ada Arafah, dan di 10 Dzulhijjah ada Nahar yang maknanya penyembelihan hewan kurban. Semoga bapak-bapak selalu mendapatkan pertolongan Allah, ketemu dengan malam istimewa yaitu malam Lailatul Qadar. Selain kita selalu ketemu hari terbaik, layal dimanai hari, yaitu ketemu Tarwiyah kita puasa tanggal 8, ketemu Arafah kalau nggak haji kita puasa tanggal 9, dan kalau haji tanggal 9 itu berarti jamaah haji berada di padang Arafah untuk wukuf, dan selalu ketemu Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, di mana setiap tanggal 10 Dzulhijjah kita semua diberikan rezeki yang banyak sehingga bisa melakukan ibadah kurban. Saya kira penjelasan ulama, tafsir ulama terkait makna ayat wal fajri walayalin ashr surat nomor 89 isinya 30 ayat diturunkan sebelum Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Ayat itu kita semua termasuk yang mendapatkan keistimewaannya. Kalau dimanai malam, ya kita mendapatkan keistimewaan pernah ketemu Lailatul Qadar. Tapi kalau layal dimanai siang, ya kita mendapatkan keistimewaan pernah puasa Tarwiyah, pernah puasa Arafah, atau pernah wukuf di Arafah karena haji, dan yang terakhir kita pernah ketemu dengan Nahar, dengan hari yang istimewa, yakni menyembelih hewan kurban. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya persilahkan, masih ada waktu, barangkali ada pertanyaan terkait mana wal fajri walayalin ashr. Terima kasih. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.